Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, kali ini saya akan melanjutkan untuk membacakan bab berikutnya dari buku karya Kiai Haji Maftuh Bastul Birri, Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, dengan judul Lebih Utama-Utamanya Ibadah. Firman Allah di dalam surat An-Naml ayat 91 sampai 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwal Qur'an. Artinya, aku Nabi hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Makkah ini yang telah menjadikannya suci, dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri, dan supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Dari ayat tersebut jelas bahwa Allah memerintahkan kita agar menjalankan perkara tiga, yang salah satunya adalah membaca Al-Quran. Yang pertama, supaya menyembah atau ibadah kepada Allah seperti sholat, puasa, dan lain-lainnya. Dua, supaya menjadi orang Islam atau orang yang menyerah kepada Allah. Tiga, supaya membaca Al-Quran, termasuk di dalamnya mengaji, mendarus, dan mengajar atau membacakan Al-Quran kepada manusia. Sampai beginilah keistimewaan dan keunggulan Al-Quran, sehingga digandengkan dengan perkara yang pasti dijalankan oleh setiap muslim. Sabda Nabi Muhammad SAW, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Akhrajahu Abu Nu'aim anin Nu'man wa Anas Ikhya. Artinya, lebih utama-utamanya beribadah umatku adalah membaca Al-Quranul Karim. Hadis lain Nabi SAW bersabda, "Idza ahabba ahadukum ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Qur'ana." Rawahu Al-Khatib wa Dailami an Anas. Artinya, jika salah satu di antara kamu ingin bercakap-cakap dengan Tuhannya, maka bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu penuh dengan percakapan, permintaan, pertanyaan, jawaban, dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Ihya-nya Imam Ghazali diterangkan bahwa Imam Ahmad Ibnu Hanbal pernah bermimpi ketemu Tuhan Allah Azza wa Jalla, kemudian bertanya, "Ya Rabbi, ma afdalu ma yataqarrabu bihil mutaqarribuna ilaik?" Artinya, ya Tuhanku, apakah gerangan sesuatu yang paling utama untuk digunakan ibadah mendekatkan diri kepadamu oleh orang-orang yang telah dekat kepadamu? Allah berfirman, "Bikalami ya Ahmad," dengan kalamku Al-Quran wahai Ahmad. Kemudian Imam Ahmad masih bertanya lagi, "Bifahmin ambil ghairi fahmin," haruskah faham apa tidak ya Tuhan? Allah berfirman, "Bifahmin wa bil ghairi fahmin," dengan faham dan tidak faham. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Qiraatul Qur'ani fi sholati afdalu min qiraatil Qur'ani fi ghairi sholah, wa qiraatul Qur'ani fi ghairi sholati afdalu min at-tasbih wa takbir. At-tasbihu afdalu min as-sadaqah, was-sadaqatu afdalu min as-shaum, was-shaumu jannatun minan nar." Rawahu Ad-Daruqutni wal Baihaqi an Aisyah. Artinya, membaca Al-Quran di dalam sholat itu lebih utama daripada membaca Al-Quran di luar sholat. Dan membaca Al-Quran di luar sholat itu lebih utama daripada membaca tasbih dan takbir. Dan membaca tasbih itu lebih utama daripada bersedekah. Dan bersedekah itu lebih utama daripada berpuasa.
sedang berpuasa itu menjadi perisai atau penangkis dari api neraka. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Mengapa Tuan jarang berpuasa?" Beliau menjawab, "Bila aku berpuasa, nanti olehku membaca Al-Quran kurang bersungguh-sungguh, sedangkan membaca Al-Quran itu pekerjaan yang paling aku gemari." Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al Qur'ana wa huwa fis sholati kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah, wa man qara'al Qur'ana fi ghairi sholati ala wudu'in fa khamsun wa ishruna hasanah, wa man qara'al Qur'ana ala wudu'in fa ashru hasanatan." Suratun Nasihin, artinya, barang siapa membaca Al-Quran di dalam sholat, maka baginya tiap hurufnya mendapat pahala 100 kebajikan, dan jika membacanya di luar sholat sedang dia punya wudhu, maka setiap hurufnya mendapat 25 kebajikan. Kalau tak punya wudhu, mendapat 10 kebajikan. Dengan ini, maka sholat yang bacaan suratnya hanya pendek-pendek dan cuma itu saja, hendaknya usaha menghafalkan surat-surat yang agak panjang, kemudian digunakan di dalam sholat, biar tambah besar dan tambah banyak pahalanya, lagi tambah mantap sholatnya. Dibaca dengan pelan-pelan yang begitu kelihatan terasa dan tersentuh dengan petunjuk dan peringatan dari ayat yang dibaca. Masa sudah tambah pandai atau sudah menjadi imam, bacaannya kok itu-itu saja? Masa masih saja terbawa dari mengajinya yang pertama, kawan bayi, seperti bacaannya hanya kulhu dan kulhu saja, padahal ini mestinya bacaan untuk sholat-sholat sunnah. Kalau sholat subuh dengan alam nasroh dan alam taroh saja, padahal ini mestinya bacaan untuk sholat sunnah fajar alias qobliyah subuh, dan lain sebagainya. Memang kalau menuruti nafsu inginnya cepat-cepatan, seperti sholat tarawih. Tarawih artinya istirahat karena dulu bacaan Qur'annya lama-lama atau panjang, maka setiap 4 rakaat istirahat. Kalau sekarang imam-imamnya bacaannya terlalu pendek-pendek, terus bagaimana dengan Fatihahnya makmum yang mengertinya membaca Fatihah setelah Fatihahnya imam? Atau kadang karena terpengaruh omongan, kalau jadi imam jangan lama-lama membacanya surat, padahal Al-Quran dibaca di dalam sholat biar mantap pikirannya, bisa cerah, terkena siraman langsung dengan sabda-sabda Allah dalam Al-Quran. Setrumkanlah hati Anda kepada Allah dengan firman-firman-Nya. Orang dahulu dengan Al-Qur'annya. Banyak sekali orang-orang dahulu, para sahabat dan lainnya, yang membaca Al-Qur'an di dalam sholat dengan pelan-pelan dan suara yang merdu dan lantang, dengan pikiran yang khusyuk dan penuh konsentrasi, sehingga mendatangkan tangis. Menangis kepada Allah ketika membaca Quran adalah menjadi kebiasaan para arifin billah, atau orang-orang yang bisa ma'rifat dengan Allah, dan menjadi syiarnya hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berjamaah sholat subuh menjadi imam, membaca surat Yusuf. Kemudian beliau menangis sehingga air matanya bercucuran sampai di lehernya. Menurut riwayat lain, menangisnya sampai terdengar oleh barisan yang belakang. Begitu juga sahabat Ibnu Abbas, Muhammad bin Sirin radhiyallahu an, dan lainnya banyak. Yang paling terkenal dan digemari beliau Nabi karena merdunya suara ialah sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Di dalam kitab Tibyannya Imam Nawawi dituturkan dari Abu Soleh berkata, orang-orang dari negara Yaman berdatangan di hadapan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian mereka membaca Al-Quran dan menangis. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, memang begitu kita semua. Dari Abu Utsman An-Nahdi radhiyallahu anhu berkata, aku berjamaah dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau hanya membaca surat Kulhu, namun aku sungguh lebih senang jika bacaan beliau
surat Al-Baqarah karena tartilnya, enaknya suara dan dengan hati yang penuh menghayati maknanya. Ini bukanlah dengan bacaan yang cepatan. Memang demikianlah Allah memperlakukan para pembaca Al-Quran yang pandai mentajwidkan dan mentartilkan bacaannya. Banyak para masyayikh dan ahli Quran yang bacaannya bisa memikat hati pendengar, kemudian terpukau dan menangis, sehingga banyak orang Yahudi dan Nasrani masuk Islam karenanya. Al-Quran yang mubarak ini selagi dibaca dengan bacaan yang murotal dan mujawad serta penuh tulus dan konsentrasi, orang lain dari para pendengarnya juga bisa ikut terbawa menjalankan perintah, menjauhi larangan, takut ancaman, dan senang menjalankan kebaikan. Al-Minahul Fikriyah halaman 22. Banyak orang-orang dahulu yang membaca Al-Quran dengan tadabbur dan mengulang-ulang bacaannya sehingga menangis dan pingsan karenanya. Hati yang tidak bisa menangis itu ada obatnya. Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyannya meriwayatkan bahwa Gusti Agung Syekh Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu berkata, obat penyakit hati itu ada 5. Membaca Al-Quran dengan tadabbur, lapar perutnya, bangun malam, mengerjakan sholat tahajud, tadarru di waktu sahur, dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Berkata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, menangis dalam membaca Al-Quran itu disunahkan. Adapun cara menghasilkan tangis, hendaknya hatinya memikir-mikir sesuatu yang menakutkan dan ancaman yang berat-berat, dan janji-janji yang harus dipenuhi. Kemudian berangan-angan kekurangan-kekurangannya menjalankan itu semua. Maka apabila tidak bisa merasa susah dan menangis seperti orang-orang khusus, menangislah atas tidak bisanya itu. Karena tidak bisanya menangis itu adalah merupakan musibah yang besar. Masih ada lagi bicaranya, bacalah di belakang sana pada bab kumpulan mudarosah. Demikian pada bab ini, semoga bisa dimengerti, difahami, dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.